saya menanyakan seperti yang disampaikan Mas Tia tadi, ilmu yang dari Pak Haji Haryanto yang kita hidup atau kita kerja yang bisa kita gimana kiat atau kita bisa ke sana atau bisa menjalaninya gitu. Sebenarnya ya, ini perlu tingkat kesadaran sih. Mungkin kalau kalian remaja belum bisa berpikir sampai sejauh itu. Tapi kalau kalian hidup semakin lama di dunia ini, pasti sekalian punya rasa jenuh. Titik jenuh itu udah dirasakan sama kita ini udah dari puluhan tahun yang lalu. Artian jenuh itu, hidup itu yang dicari apa? Makanya suatu saat kalau kalian bisa punya kesempatan dan Allah memang menakdirkan atau memberikan kalian hidayah seperti hidayah yang diberikan oleh Allah kepada Haji Haryanto, mungkin kalian akan berpikir bahwasanya hidup ini di dunia ini udah nggak ada yang penting lagi. Karena apa? Karena setiap hal yang kita miliki atau kita dapatkan selama ini kan cuma belas kasihannya Allah, bukan hak kita. Makanya aku sering bilang sama teman-teman, tugas kita tuh benernya antara orang yang punya sama orang nggak punya sama orang yang bodoh itu sama. Orang nggak punya itu dikasih tugas sama Allah buat sabar. Orang punya dikasih Allah itu tugas buat sedekah. Orang bodoh dikasih tugas sama Allah itu buat belajar. Dan tiga-tiganya berat. Percaya nggak kalian? Percaya nggak? Jangan kok kalian bilang sekarang posisi kalian lagi nggak mampu nih. Enak Mas Rian ngomong posisinya lagi ada duit. Kalau emang hal itu mudah dilakukan, nggak akan ada orang minta sumbangan-sumbangan di jalan buat di masjid itu nggak akan ada. Karena ketika kalian sudah di posisi mampu sekalipun, sedekah itu hal yang luar biasa berat. Percaya nggak kalian? Aku loh ini punya duit 100.000, diminta ya Allah 50.000 aja kaget berantem gitu. Ya kan? Ya. Berat gitu. Jadi intinya itu lah, kesadaran diri aja. Bahwa apa yang kita dapatkan dan kita miliki saat ini itu bukan punya kita, dikasih sama Allah supaya apa? Supaya kita bisa memanfaatkan hal itu untuk hal-hal yang diridhoi sama Allah. Nah, orang-orang itu rata-rata kalau orang itu imannya kurang, Mas. Kalau punya uang dikit ngeluh, punya uang banyak bingung. Percaya nggak? Nah, marilah ke karaoke ya. Mabok-mabok, ngegodain pacar temen diajak jalan, ya kan? Nraktir istri orang, ya kan? Itu kan orang istri orang berenang. Nraktir kok istri orang. Ya mungkin sedikit banyak sudah bisa dimengerti bahwasanya kita kerja itu yang diharapkan. Kenapa makanya Pak Haji selalu bilang hidup itu yang penting berkah. Berkah itu apa? Berkah itu kebaikan. Kebaikan itu tolak ukurnya bukan apa yang kita lakukan, tapi apa yang Allah ingin. Apa sih yang diinginkan sama Allah dari diri kita, itu namanya keberkahan. Bukan apa yang terbaik, bukan apa yang terbaik buat diri kita, tapi apa yang diinginkan sama Allah dan kita berusaha jalankan. Allah pengen kita nggak tinggalin sholat waktu, ya sholat 5 waktu. Allah pengen kita sodako. Itu hidup kalau pengen berkah. Insya Allah kalau udah di tahapan kayak Pak Haji begini, ya nggak pernah mikir sepi apa rame, ya kan? Semakin kita ngebuang dunia, insya Allah dunia akan. Makanya Pak Haji itu kalau bilang, Pak, maaf penumpang lagi sepi. Apa kue mikir? Gusti Allah suka itu. Kue duit Gusti Allah. Kue gara jaluk, Gusti Allah ngei. Iku nek kue kenal. Paham sampai situ? Tahu kamu kenal. Bahasa itu kan mantep banget dong. Ya kan? Aku aja dibilangin bapak kayak gitu rasanya kayak tampar. Iku nek kue kenal karo Gusti Allah. Selama ini awake dhewe wis ngedoh karo Gusti Allah berapa lama? Berapa lama kita sudah menjauh dari Allah? Cukup ya? Saya yakin kalian bisa berkembang sendiri lah dari sini. Satu lagi tuh, yang jomblo. Jangan jodoh sama aku loh ya. Aku setia. Itu dia ngomong, kalau ngomong beda lagi, ya kan? Selain ngomongin masalah bis, tentang keberkahan usaha, masalah pacaran Mas Dian jago aja loh. Yang jomblo tadi yang rebutan tuh. Tadi yang gue, Diana, lo tadi rebutan lo jangan gue, ya kan? Tergalau lagi berdoa yang lain. Tapi yang tadi The Beast atau Iron Man tuh anjay banget tuh kayak Iron Man tadi. Oh Dadi, ya kenapa mulai tadi? Ribut aja ya kan? Cewek satu yang direbutin. Ayo siapa tadi sininya? Nggak apa? Jan, nanya Jan. Nanya apa Jan? Apa? Ntar masih jawab.
Masalah percitraan juga ahlinya loh dia. Iya. Nih, aku ada saran nih. Kalian tak kasih tahu. Ini berdasarkan pengalaman pribadi. Aku ini pacaran 23 kali. Jangan aku jelek. 23 pacarku itu nggak tahu aku anak siapa. Karena aku kemana-mana naik angkot, ya kan? Buluk lah aku. Nggak ada yang tahu aku siapa. Yang ke-24 itu istriku. Dan dia satu-satunya orang yang tahu aku siapa dan nolak aku. Jadi iya gitu. Jadi intinya aku bisa belajar dari situ bahwasanya kalian itu ini cowok-cowok sekarang ini modelnya gitu sih. Emang. Tampangnya jelek dikit udah minder ya kan. Naik Astrea Agren udah minder gitu. Cewek itu mas, cuma mulutnya doang nyari yang muluk-muluk tuh cuma mulutnya. Tinggal kalian pinter-pinternya bikin nyaman dia. Mantap. Sekarang kalian belum udah pesimis. Akhirnya apa yang disalahin? Ah tampang gua, hidung gua bentuknya aneh, nah, kan? Akhirnya kalian minder sendiri ngapain coba? Gak usah. Yang penting dilakukan dengan cara yang baik. Aku nggak ngajarin kalian buat pacar, nggak. Belajar aja yang tekun. Karena apa nih? Kamu tak kasih tahu. Yang sarjana aja nyari kerja susah. Jadi jangan kayak orang-orang itu. Kadang aku kalau udah mikir mas, aku besok kalau gede pengen kerja di Haryanto, internet, mikir. Ya Allah mas Boyo cita-cita itu yang tinggi. Aku tuh dulu cita-citanya insinyur. Arsitek cita-citaku dulu. Apa sih aja aku jadi calon. Tapi sebagai cita-citaku tinggi gitu. Kan gua tadi udah ngomongin kasih malu-malu, tapi bis yang Jogja udah diwakilin ya. Nah ini yang Kasol nih, Kasol adem ayam aja Kasol. Iya, mobilnya doang premium, penumpangnya bukan premium. Mana? Ya sini. Tanya apa? Oh mau tanya soal baju atau yang itu enggak jualan baju Pak Haryanto. Tanya di grup dong. Di grup Haryanto Mania. Kalau baju Haryanto Mania itu dijualnya per edisi di grup. Jadi kalau pantang terus grup HR Mania di Facebook itu pasti ada edisinya. Dan biasanya cepet laku ya, Bray. Ada berapa edisi. Jadi ketika kaos ini yang dibuat laku habis, dari tim HR itu ada sodakoh, ada infak bajunya ya. Jadi sebenarnya nggak ngambil untung di situ. Jadi uang yang official. Yang official. Yang kayak gua kemarin bikin nagih tudong emosi. Nah, jadi ada tim khusus. Ya, laku berapa 1000 baju lu 1000 lembar. Jadi kalau Tadi gua terakhir gorengan pakai duit itu. yang di belakang para TL silakan ke sini merapat. Ada mau bertanya? Ya, para TL. Ya, tanya lagi. Ya, dari perwakilan dari Kabupaten Pekalongan. Saya boleh ya? Pemberian. Setahu saya ketika raja dengan bukan trayek di suatu wilayah, kemudian itu status lebih entah itu terminal, kemudian beberapa orang yang ada di wilayah tersebut. Yang ini saya tanyakan, kenapa silaturahmi ke Pantan? Aslinya beda ya untuk Haji Soleh. Salah satu dari Pantan. Paus. Ini ada yang rekam ya? Ini bahasanya terlalu dalam ya. Tapi saya harap ntar nggak apa-apa kalian rekam, tapi pertanyaan ini tolong dipotong aja. Kalian tak kasih tahu. Aku ini 18 tahun di lapangan dan belum pernah gagal satu kali. Dari situ aja kalian udah tahu, udah lihat. 18 tahun belum pernah kalah, belum pernah gagal. Makanya aslinya, Mas, kenapa aku kadang berpikir panggung yang aku miliki saat ini bukan panggung yang bisa dibanggakan. Karena apa? Karena aku itu udah banyak ngegulung perusahaan-perusahaan. Ini nggak pernah tak bisa. Udah belasan perusahaan yang tadinya laku jadi nggak laku, yang tadinya nggak laku jadi hilang. Jadi itu bukan panggung yang bisa aku banggakan. Makanya ketika aku udah settle di Wonogiri kemarin, itu benernya non ekonomiku terakhir. Aku udah bilang sama bapak, aku pengen istirahat. Karena itu non ekonomi aku udah nggak bisa ngerambah wilayah mana-mana lagi. Karena rata-rata pengusaha tua mas di wilayah-wilayah lain
itu udah buka suara, nemuin aku, misalnya aku nggak perlu nyebutin siapa aja, tapi semua PO sama pertanyaannya, Mas jangan masuk ke wilayah biar jadi makan anak dan istri. Dari situ aja kalian udah tahu. Jadi PO-PO lain itu kalau dimasukin sama Damri, dimasukin Sinar, dimasukin Iqbal, mereka nggak mikir, Mas. Tapi kalau Haryanto yang masuk, mereka mikir. Dan kadang aku sowan ke suatu tempat itu karena aku menghargai sistem hierarki. Nah, hierarki itu sistem senioritas. Jadi akhirnya ya sudah. Jadi makanya aku sekarang banyak kumpul sama pengusaha-pengusaha. Karena aku pengen support mereka juga supaya mereka itu nggak diinjek-injek sama kapitalis. Tapi karena semangat tempurku ini masih luar biasa. Ya Pekalongan, kelas ekonomi yang sekarang aku mulai rintis di Pekalongan ini mungkin jawaban dari Allah kalau aku belum boleh istirahat. Nah, jadi kalau kalian kenal di dunia akar, makanya kalian lihat Haryanto tuh jalan satu hari 130 lebih. Hari ini aja jalan 132, ditambah 12 itu yang ekonomi, yang dari Pekalongan. Berapa berarti? 144. Kamu cari perusahaan mana yang jalan segitu? Gap kita terlalu besar untuk di kelas non ekonomi, bawah kita aja jalan paling cuma 60-an. Jadi gapnya terlalu jauh. Makanya kita nggak di posisi untuk memusuhi siapapun. Makanya aku lebih memilih untuk silaturahmi. Supaya apa? Supaya mereka nggak merasa terintimidasi dengan kehadiran. Itu loh. Jadi aku lebih sekarang milihnya gini lah. Kasarannya aku ngomong, Pak, aku tak ikut nyari makan di sini. Kamu mau jadi saudara saya silahkan, ya kan? Mau jadi musuh saya lebih suka lagi. Enggak lah, enggak. Bahasanya kayak gitu. Jadi intinya aku kepengen sekarang itu lebih mementingkan persaudaraan daripada saya. Karena apa, cukup lah Wonogiri itu sebagai battleku yang terakhir. Aku udah nggak kepengen intimidasi siapapun. Karena apa, dulu kalau aku berpikir mati-matian, terus aku ngegulung perusahaan-perusahaan lain itu karena kalau nggak aku mereka yang mati. Kalau nggak mereka yang mati, ya aku yang mati. Paham? Jadi kalau kalian melihat sepak terjangnya Haryanto dari 2003 sampai sekarang, udah belasan pengusaha, belasan bis, yang tadinya laku jadi nggak laku, yang tadinya nggak laku jadi hilang. Dan aku udah nggak pengen kayak gitu. Jadi anggap aja ini tuh redemption, penebusan dosa lah. Makanya aku banyak nemenin pengusaha-pengusaha lain. Tak bantu gimana cara mereka berkembang. Karena selama ini banyak aku lihat wilayah-wilayah itu yang udah diinjek-injek sama kapitalis. Kapitalis itu perusahaan-perusahaan cukong besar, yang punya modal besar, masuk ke suatu wilayah, merusak harga, ngancurin pribumi. Aku nggak perlu sebutin nama. Dan ini jangan direkam, tolong dipotong. Jadi kalian bisa tahu. Makanya kalau kalian lihat aku di konten apa gimana aku main silaturahmi ke suatu PO, itu benernya karena untuk menenangkan hati mereka. Supaya mereka tahu aku kehadiranku enggak untuk mengintimidasi. Serem ya kesana ya? Aku masih 25 tahun. Dan kalau kasusnya ke Haji Soleh, karena kebenaran alhamdulillah banget aku sama Haji Soleh sama Kang Enyon sudah dekat. Kebetulan ada teman, yang namanya teman itu kan gunanya saling memanfaatkan, ya kan? Ya enggak? Iya lah, saling memanfaatkan untuk hal yang positif, bukan untuk hal yang negatif. Itu namanya teman. Jadi nggak ada masalah dalam hal itu. Alhamdulillah, jadi aku sowan Haji Soleh, Haji aku tak buka sini minta dukungannya, wajar dong. Siapa sih orang paling gede di Kedunguni, ya kan? Tim sukses Pekalongan. Apa? Berhubungan Pekalongan. Oh beda. Pekalongan Oh gitu. Berarti semua ya sebelah Pekalongan. Berarti gue nggak ketemu orang yang salah dong. Ini harus Gue bertemu orang yang tepat berarti. Ini gua harus beberin nggak jumlah wilayahnya? 16 kecamatan. Alhamdulillah. Ya kan, sama 94 desa, bener nggak? Berarti sekarang pertanyaannya dibalik Nyon, jangan buat gua, harusnya buat Haji Soleh. Kenapa dia mau bantu gua? Kan udah dibilangin. Itu rahasia hati. Kadang orang yang saling mencintai dan mengagumi itu nggak perlu saling bertemu. Ya kan? Catat. Saling mendoakan. Catat kayak caption. Kalian jadi paham kan kenapa aku sering silaturahmi sama PO lain, mungkin alasannya. Sekarang aku lagi ngerintis ekonomi dan aku mulai langkah awalku dari Pekalongan.
Dan insya Allah targetku sampai akhir tahun depan aku udah bisa merambah ke Tegal, ke Malang, Wonosobo, Purwokerto. Empat patran, orang empat, semakin malam, makin masih pembahasan dia anak bang. Dengerin teh, ya kan? Apa? masuk ah. Apa? Gua kagak ada bahasa Jawanya. Saya kan ada bahasa Jawanya. Nah, alhamdulillah teman-teman bisa dengar dari pesan dari Mas Rian, ya kan? Mudah-mudahan semua juga pasti akan berimbas, jika kebaikan pasti akan ada kebaikan juga. Hal-hal yang positif pasti akan juga berbuah positif. Dan hasilnya positif. Ya, seperti yang tadi banyak bertanya-tanya, kenapa kita terakhir dapat kunjungan di PO Haryanto? Kalau teman-teman yang sudah 9 PO tadi ya, Nggak ada acara kayak gini, nggak ada. nggak ada cara kayak gini. Ya kan? Datang assalamualaikum, foto-foto bareng pulang. Nah, jadi yang tadi itu open trip 9 bis adalah silaturahmi. Kita perlu mengapresiasikan tentang silaturahmi. Banyak sekali faedah yang datang dari silaturahmi. Kalau patran bukan silaturahmi, gue udah bilangin laporan agen. Alhamdulillah hari ini dari Cemal aja penuh. Oke, ada pertanyaan lagi dari yang belakang? Apa tuh? Karena dari yang lain nih? Apa yang kalian penasaran dari Haryanto? Ya penasaran. Dari aku lah. Saya mas. Ya tanya aja dari saya. Pernah nggak mas merasa capek kan? Ya kurang. Capek, pernah. Aku waktu ibu almarhum itu meninggal, aku 4 bulan, hampir 6 bulan itu udah nggak keluar dari kamar. Karena aku ngerasa udah nggak ada tujuan lagi. Jadi aku dari kecil nggak pernah nemenin ibu. Ketika aku udah agak senggang bisa ngebahagiain dia, itu nggak ada. Aku hampir 6 bulan di dalam kamar, nggak pengen kerja, nggak pengen apa-apa, udah sakit. Karena aku benernya aslinya dari dulu udah capek. Dan ibu nggak ada, jadi aku jadi nggak ada alasan buat capek itu buat siapa? Kalian tahu siapa yang narik aku dari kamar sampai aku mau keluar? Karyawanku. Jadi anak-anak itu supir-supir itu tiap hari datang ke rumah, nungguin aku mau turun. Kadang aku nggak mau nemuin, emang nggak pernah keluar dari kamar sama sekali. Makan aja diantarin sama istri. Mereka pulang, ntar datang lagi, tiap hari datang. Bayangin, karyawanku sampai ngelakuin hal seperti itu sama aku dan mereka berganti-gantian setiap hari. Saking sayangnya mereka dan saking mereka ngerasa kalau benang operasional itu putus. Makanya jadi sekarang itu ya dari dulu sih benernya alasannya. Salah satunya ya memang itu yang terbesar. Jadi aku sejak diamanahkan perusahaan ini, PO Haryanto, Bapak mempercayakan sama aku untuk ngebantu Bapak, memang udah tak hibahkan. Hidupku ini semua impianku tak kubur semua. Jadi aku cuma pengen berguna buat karyawanku. Aku pengen mensejahterakan mereka, orang-orang yang hidup di bawah payung perusahaan, dan memang sudah tak abdikan hidupku untuk mereka. Jadi ketika aku ngerasa capek, aku ingat mereka, kakiku ini kayak dapet tenaga lagi. Jadi aku malu buat capek itu. Makanya aku jarang pulang ke rumah, karena apa? Kalau aku udah di rumah kumpul sama anak, sama istri itu mau keluar rasanya berat sih. Anak-anakku mungkin lama-lama lupa sama wajah bapak. Odor sama lu. Jadi intinya bukan nggak pernah ngerasa capek. Capek itu pasti. Aku tidur tuh 1 hari paling cuma 2 jam 3 jam. Ya gitu. 1 hari 1 malam tidur cuma 2 jam 3 jam. Cuman ya itu. Karena memang setiap aku ngerasa capek terus males, pengen kabur, pengen lagi segala macam bla bla bla. Itu yang tak ingat itu memang wajah-wajah karyawan. Anak-anak asuh yatim. Pak Haji Haryanto tuh anak asuh yatimnya tahun ini. Jo bagi Jo berapa Jo? Enggak, 5.361 anak. Bayangin. Ya Jo ya? Mana bagi Jo? Ya dia yang datain kemarin. 5.361 anak itu yang hidup dari PO Haryanto. Makanya kenapa PO Haryanto masih bertahan sampai sekarang, karena doa mereka semua dan doa kalian semua.
Jadi kalau aku nggak pernah capek karena apa ya? Karena kalian, karena mereka. Cukup. Jadi pertanyaannya bukan aku nggak pernah capek, tapi aku nggak boleh capek. Aku merasa gitu. Jadi yang nanya dari sudut kiri terus. Oh, Erta tuh. Selamat malam Mas Rian. Selama ini kan saya suka melihat YouTube-nya Rianto. Salah satunya yang membuat saya penasaran di sini juga, pengen tanya satu hal tentang vlog waktu itu saya melihat Pak Haji keliling-liling daerah Narasi, terus melihat beberapa rumah yang lagi dibangun. Kira-kira mungkin nggak nanti suatu saat ada program itu satu kota atau 2 kota untuk Pekalongan, Pak? Dekat akhir dulu. Itu buat contoh ke Haji Soleh, bener. Biar Haji Soleh itu mau ada satu kebiasaan Pak Haji yang nggak pernah kalian tahu dan mungkin kalian malam ini jadi tahu. Pak Haji itu tiap habis subuh, kadang dia keluar, hampir setiap habis subuh dia keluar naik motor, keluar ngider-ngider ke kampung-kampung, ke daerah-daerah sekitar, karena dia pengen memastikan bahwa di wilayah dia hidup tidak ada orang yang kesusahan. Itu Pak. Jadi kalau dia melihat ada rumah mau roboh, dilihat orangnya rajin sholat apa nggak dibangun sama Pak. Itu udah kebiasaan dari belasan tahun lalu sejak Pak Haji tinggal di Kudus. Jadi makanya kalau kalian lihat nih, kalau kalian habis subuh aja lihat deh Pak Haji ntar kadang keluar naik sepeda, kadang keluar naik motor. Itu dia muterin Kudus wilayah. Bayangin, cuman buat ngelihat dan memastikan bahwasanya tidak ada orang yang hidup dalam kesusahan di sekitar Kudus. Dan itu bisa jadi contoh buat Haji Soleh. Amin. Cuman pas kebenaran pada saat itu pas Bapak bangun, ya kan, di-vlogin gitu. Benernya itu udah kegiatan setiap hari. Banyak gitu. Makanya kalau di Kudus itu orang yang berkontribusi di Kudus selain Jarum, Super, Bisa aku balik kawan ya. gitu ya. Jelas ya? Berarti nyimak juga ya tentang Pak Haji Haryanto yang ada di vlog. Memang seperti yang Mas Rian bilang nggak pernah dipublikasiin, tapi waktu itu kan sama kakeknya ditemenin ya, ada melihat lebih kalau misalkan bicara itu dalam lingkup sekeliling garasi rumahnya di kanan kiri depan belakang itu, kalau misalkan ada yang warga yang susah sedihnya di situ. Dan itu kita lihat dalam konten-konten di Haryanto Official juga bisa dilihat langsung, ditonton yang pembangunan rumah dan masjid. Dan masjid itu banyak ya, Bre. Jadi Pak Haji itu ya Pak Haji bangun masjid. Hobinya bangun masjid. Jadi bangun mana? Dari dulu sampai sekarang. Nah, terus mengenai anak yatim juga saya langsung menjadi saksi melihat memang Abah ini Bapak sebutannya Abah Pak Haji kalau misalkan setiap tahun ataupun ada rezeki terus nambah. Dan ketika Mas Rian dimintain tambah 200 anak yatim 300, yang kebingungan dia nyari anak yatim di mana Nyon? Sampai di Bandung nanya terus. Jadi kalau misalkan pondok-pondok pesantren yang dibina oleh Haji Haryanto, ya kan itu dikangenin sama anak yatimnya. Dan nggak pilih-pilih pondoknya. Nah, kan Mas Rian kan juga lihat, bisa cek di official YouTube-nya tentang anak yang dirawat dari 3 bulan. 3 bulan. Itu hafalnya bapaknya itu namanya Haji Haryanto. Kakaknya itu namanya tahunnya Rian Mahendra. Anak yatim 3 bulan. Sampai segitunya. Nah itu saya langsung lihat karena mau didatengin. Dan ketika ulang tahun Mas Rian datang dan dia ada selamatan sedikit. Dia tahunya bapaknya itu adalah Bapak Haji Haryanto. Dan ketika dia dengar suara Mas Rian, tahunya Mas Rian itu adalah kakaknya. Nah itu anak-anak yatim yang ada di Pulau Madura. Sampai segitunya. Mudah-mudahan bisa jadi contoh yang baik buat diri saya sendiri, teman-teman dan juga Haji Soleh. Amin. Ada yang tanya? Terharu kan? Ya. Semakin malam semakin orang 44 orang cinta mendorong ya. Ternyata lepas semua pembahasan tentang apa
pertanyaan tentang ini ya, tentang Maru Kasih. Gue masih ingat sama bis Iron Man nih, ya kan, yang rebutan Diana. Ya sebelah kiri, sebelah kanan dari grup TL, tim TL. TL harus ada nih TL. Anak ini dari umur 3 bulan. Nah ini dia, oh lihat. Aku nemu dia 3 bulan, udah nggak punya orang tua. Dia di Madura. Ini salah satu. Yang kayak gini kalian nyuruh aku capek kayak gimana? Setiap aku pengen kerja aja, aku ngikutin anak-anak aku. Itu nggak ada di YouTube, nggak dipublikasikan, tidak dipublikasikan. Tapi aku emang hidup buatmu. nah, jadi kalau misalkan ada beberapa pembahasan itu bukan hanya di bibir saja seperti lagu apa Nia dan Niati, ya kan? Harus ada contoh konkretnya dan real. Dan realnya itu saya alhamdulillah bisa jadi saksinya. Oke, yang di belakang ada mau nanya lagi? Dari kru, ada mau nanya dari kru? Ayo dari kru. Wajib nanya dari Sini, wajib. Rene. Ayo. Oh, yang tua. Siapa yang nanya sama Haji Soleh? Haji Soleh pernah pusing nggak ngurusin karyawan? Kasih tahu ya, jarang loh. Aku jarang, bener. Aku ini kumpul pengusaha banyak loh. Tapi mungkin jarang juga yang kayak Haji Soleh. Makanya aku yakin karyawan Haji Soleh betah semua sama Haji Soleh. Apa enggak? Betah nggak ikut Haji Soleh? Harusnya betah. Sini. Yang berani bilang nggak betah siapa coba? Biar pulang jalan kaki ke Pekalongan. kasih. Ayo, rapper tertua, kakak tertua. Udah dapat gelar Kasol. Kasol itu artinya Kaji Soleh. Iya toh. Bis yang tertera itu Kasol itu namanya Kaji Soleh. Sini, Pak E, sama sini. Iya. Ayo, monggo. Pertanyaan. Takon bebas. Oleh saya yakin lah, ada satu hal yang saya yakini dari dulu sampai sekarang. Orang baik akan bertemu dengan orang itu. Kalau kalian pengen kenal sama orang baik, pengen dapat jodoh yang baik, bertemulah di tempat yang baik. Kalau kamu kenal sama cewek kok di karaokean ya, jangan harap. Kok pengen berharap punya istri soleha, tapi kenalannya di tempat duduk, aneh kan? Aneh ya? Begitu juga karyawan. Itu udah kayak ada jodoh. Karyawan itu jodoh perusahaan. Kalau perusahaannya baik, pengusahanya baik, insya Allah akan bertemu dengan rekan-rekan kerja yang baik. Mana ikut Haji Soleh betah apa enggak? Alhamdulillah. Kalau nggak betah ntar biar jalan kaki pulang. Kalian hebat loh, Haji Soleh ini anggap hebat. Bener, bisa ngomong karyawan. Jarang ada pengusaha kayak gitu. Jarang. Tapi baru kelasnya puluhan ya Pak Haji. Aku udah ratusan. Satuan. Masih puluhan ya. Puluhan. Kalau udah ngerasain ribuan kayak aku pusing lagi. Aku ini mimpin 1.600 orang. 1.200 kru, 400 orang agen dan orang-orang apa. Orang ini orang yang lagi nyender di depan kalian ini mimpin 1.600 orang. Berapa banyak dari istri mereka, anak-anak mereka, simpanan-simpanannya, istri keduanya dari yang hidupnya ngandelin usaha. Makanya pengusaha-pengusaha itu Apa? iyalah. Gak ngerasa kan? Iya. Makanya pengusaha itu, aku selalu bilang sama kalian, kumpul di Haryanto Mania itu nggak perlu jadi pecinta Haryanto. Yang penting kalian suka sama bis. Mau mendoakan semua pengusaha-pengusaha bis, baik kalian suka apa enggak. Doakan mereka sabarnya lebih, imannya lebih, takwanya lebih. Karena apa? Karena setiap dari individu mereka itu mereka orang-orang yang kuat dan tangguh. Karena apa? Mereka hidup dengan menanggung beban hidup orang lain. Sepakat ya? Sepakat. Jadi ini ilmunya jadi lokal. Oh jelas. Ayo, Usman, mata kau, Usman.
kan. Ayo, yang mana kru misalnya? Gue kata juga apa ini kalau ngomong di terminal, ya kan mulutnya berbisa keluarnya, beneran. Lo kalau dari di rumah terlihatin deh. Kalau di nasi, beda lagi pembahasannya. Ya, yang cewek-cewek jomblowati. Apa? Apa? Maniatun. Tadi pas berangkat berani aja deh, ceng-cengan, ya kan? Jangan udah dimari aja. Sebelah kiri. Ada mau tanyakan? Siapa? Yang di sebelah kiri, Ru. Kampret di Wakijo ya. Kita lagi ngedukasi, lagi ngobrol-ngobrol, dia ngogodain cewek loh. Bapak itu istrinya satu, anaknya dua, Mbak. Angel wes, angel. Angel wes. Ternyata, ya kan? Selain memperhatikan 1.600 karyawan, ya kan, bisa memperhatikan 120 tamu yang ada di sini, jadi satu dalam kegelapan. Ya, Pak Hijau. Udah, ya lagi ambil mobil. Ada lagi ya? Ada yang mau tanya Oke, lagi ya? ada pertanyaan lagi nggak? Oke. Pak Muji. Apa sih? Kalau perlu belum tanya belum pulang. Ada yang mewakili ya dong. Terus nak kita ke perusahaan, gimana cara perusahaan cari solusi waktu dalam Allah itu menciptakan manusia berwarna-warna. Dan seorang pemimpin itu nggak bisa mengklaster karyawannya, hatinya seperti apa tuh nggak bisa. Jadi naif kalau kita berpikir semua orang harus sepakat dengan keinginan kita dan suka dengan keputusan kita tuh nggak bisa. Pasti ada yang nggak suka. Nggak usah di lingkungan kerja deh. Di lingkungan rumah atau di lingkungan keluarga aja kadang ada tetangga yang nggak suka sama kita. Ada keluarga yang nggak suka sama kita. Jadi kesadaran itu harus ditanamkan, Mas, sama pengusaha sejak dini. Itulah tadi, pendekatan kekeluargaan itu jauh lebih penting daripada secara profesional kalau untuk hal-hal kayak gini. Karena apa? Karena kita ketahui bersama bahwasanya kru bis itu, mohon maaf, SDM-nya. Jadi kalian itu orangnya nggak bisa dikasar, tapi juga nggak boleh dilurus. Dan menanamkan jiwa untuk karyawan biar bisa mencintai perusahaan itu dengan mencontohkan ke diri perusahaan itu sendiri bahwa perusahaan itu layak untuk dicontoh. Contoh simpelnya, kalian nggak akan pernah menemukan Rian Mahendra kok masuk karaokean atau Pak Haji Arianto, nggak pernah. Karena apa? Begitu aku menyentuh hal-hal seperti itu, mendekati zona-zona seperti itu, aku kehilangan kapabilitas untuk memimpin orang. Paham? Contoh misal aku kok minum alkohol, terus tiba-tiba aku negur karyawanku, kamu kok minum ngapain? Alah mas, orang kamu juga minum. Selesai kan kita? Wah juga karaokean, alah mas mau jenengan ya dibikin dan selesai kan kita? Jadi dengan menjadikan perusahaan pengusahanya itu contoh yang baik untuk karyawan dan memberikan edukasi yang lebih sama karyawan ke arah hati, biar karyawan tuh tahu bahwasannya hidup itu nggak sekedar mencari materi. Kita butuh keluarga dulu, butuh sosok seorang teman juga. Selain nasi buat anak, istri bikin makan. Kalau itu bisa dipupuk dengan baik, Mas, insya Allah perusahaan itu akan membina dan mencetuskan bisa melahirkan karyawan-karyawan yang baik. Tapi kembali ke bahasan saya tadi awal, Allah itu menciptakan manusia berwarna-warni. Kalau memang orang itu memang nggak bisa dibentuk, nggak bisa dibina, dan memang tidak bisa selaras dengan perusahaan, ada satu hal yang pelajari dari Pak Bambang Tejokusumo, pahala kencana almarhum. Itu harus dipotong, memang harus dibuat, disingkirkan. Karena apa? Supaya mereka, penyakit hati mereka tidak menjangkiti karyawan yang lain. Jadi ketegasan memimpin perusahaan itu juga faktor yang saya rasa. Ada yang mau tanya lagi? Kalau enggak kita ke garasi. Oh ya, gimana mas?
Kalian mungkin nggak tahu kalau Pak Haji Haryanto itu punya pesantren. Nggak ada yang tahu kan? Dan banyak pesantren yang hidup dibiayai sama Pak Haji Haryanto juga. Jadi kita nggak mungkin bisa membantu semua orang yang ada di dunia. Tapi seenggaknya kita selalu berusaha membantu orang semampu kita. Unsur pendidikan, ya kita ada di sana dan sudah kita lakukan dari belasan tahun yang lalu. Hanya saja di bidang dunia keagamaan, bukan untuk hal-hal formal. Berarti sudah ya. Cukup mas. Biasa tepuk tangan. Pesan terakhir untuk kita yang anak-anak muda. Tetaplah selalu berbuat baik dan tebarkan kebaikan. Orang berbuat baik itu mudah, murah. Ketika kamu memilih pasang wajah cemberut sama wajah tersenyum, kan sama-sama gratisan, ya kan? Senyum aja. Senajan ngomong ya. Senajan ngomong. Berbuat baik itu gampang. Dan selalu tebarkan kebaikan ke siapapun juga. Dengan harapan dia akan melakukan hal yang sama ke orang lain. Maka kita semua hidupnya kan baik. Duit-duit kan duit mis. Duit aja kayak mis. Selalu berbuat baik dan jangan pernah lelah untuk menebarkan kebaikan kalian ke siapa saja. Itu pesan saya. Cuman itu aja kuncinya hidup enak. Cukup, kalau sudah mau kita ke garasi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang aman, Bang. Oke teman-teman, nanti begitu sampai tiba di garasi, dengerin dulu. Nanti yang mau sholat atau yang mau ke toilet, ya toiletnya berada di sisi barat pas kita parkir, dan di depan musola itu ada toilet. Bagi yang mau sholat langsung mengarah ke masjid. Yuk. Ritualnya jangan